Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Oktavianti dengan NIM 2101020052 dari kelas akuntansi A2 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan. Dosen pembimbing Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada. Menurut Schiff dan Lewin tahun 1974, ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperilakuan, yaitu teori perusahaan dan keperilakuan manajerial, penganggaran dan perencanaan, pengambilan keputusan pengendalian, dan laporan keuangan. Akuntansi perilaku mengkaji bagaimana faktor psikologis dan sosial mempengaruhi proses pengambilan keputusan, efisiensi, dan keberhasilan seluruh organisasi. Memahami aspek-aspek perilaku ini dapat memberi wawasan berharga untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategi. Marina 2011. Mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi? Karena di dalamnya terdapat dimensi sosial dari organisasi tersebut, sehingga peningkatan ekonomi pada suatu organisasi dapat digunakan sebagai dasar memilih informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu perilaku manusia. Prinsip utama dalam akuntansi keperilakuan adalah pengakuan bahwa manusia adalah aktor penting dalam sistem akuntansi. Perilaku individu, kelompok, dan organisasi dapat mempengaruhi proses akuntansi. Yang kedua yaitu motivasi. Memahami motivasi individu dan kelompok dalam konteks akuntansi. Motivasi dapat bervariasi dari keuntungan pribadi hingga tujuan organisasi yang lebih besar. Yang ketiga yaitu etika. Pemahaman tentang etika dalam akuntansi sangat penting. Praktik akuntansi yang tidak etis dapat merugikan individu, perusahaan, masyarakat, serta keseluruhannya. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Analisis perilaku. Dalam pengambilan keputusan, akuntansi ini mencakup penelitian terhadap bagaimana individu dan kelompok mengumpulkan proses dan menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Yang kelima yaitu komunikasi. Studi tentang komunikasi dalam konteks akuntansi, baik internal antara departemen atau tim maupun eksternal dengan pengakuan kepentingan seperti investor atau auditor. Aplikasi akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penggunaan akuntansi keperilakuan dalam mengevaluasi kinerja individu dan kelompok, serta menentukan insentif yang sesuai. Yang kedua yaitu manajemen biaya. Analisis perilaku dalam manajemen biaya, termasuk bagaimana biaya dipersepsikan, dialokasikan, dan dikendalikan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu audit internal. Penelitian perilaku dalam sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi resiko dan pencegah kecurangan atau pelanggaran. Yang keempat yaitu pengembangan sistem informasi. Akuntansi integrasi. Prinsip-prinsip akuntansi keperilakuan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi untuk memastikan keandalan, relevansi, dan ketetapan waktu informasi keuangan. Tantangan akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu kompleksitas manusia adalah entitas yang kompleks dengan motivasi, kepentingan, dan nilai-nilai beragam. Memahami dan mengelola kompleksitas ini merupakan tantangan utama dalam akuntansi keperilakuan. Yang kedua yaitu etika dan integritas. Mempertahankan standar etika dan integritas dalam konteks akuntansi adalah
tantangan yang nyata, terutama etika individu atau kelompok, dihadapkan pada tekanan untuk bertindak secara tidak etis. Yang ketiga yaitu perubahan lingkungan bisnis. Perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis seperti teknologi baru atau peraturan baru dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam konteks akuntansi. Yang keempat yaitu pengumpulan kinerja tantangan dalam mengukur kinerja dengan adil dan akurat, mengingat beragam faktor yang mempengaruhi kinerja individu dan kelompok. Kesimpulannya adalah, akuntansi keperilakuan adalah bidang yang penting dalam akuntansi modern, yang mempertimbangkan peran manusia dalam proses akuntansi dan pengambilan keputusan, memahami perilaku manusia, dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Keperilakuan dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dan efisien. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.